Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita nikmat iman, nikmat Islam, serta kesempatan untuk belajar bersama hari ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan umat beliau hingga akhir zaman. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan materi tentang fikih, dakwah, khutbah, dan tabligh. Mudah-mudahan dengan pembahasan ini kita bisa menambahkan ilmu, memperkuat iman, dan termotivasi untuk mengamalkan ajaran Islam untuk kehidupan sehari-hari. Materi yang pertama yaitu fikih. Fikih berasal dari bahasa Arab faqih yang artinya memahami. Dalam istilah syar'i, fikih adalah ilmu yang membahas hukum-hukum syariat Islam yang diambil dari Al-Quran, hadis, ijma ulama, dan qiyas. Dalil tentang pentingnya fikih, Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan memahamkannya dalam urusan agama. Fikih mencakup 4 bidang utama. Yang pertama ada ibadah, mengatur tata cara hubungan manusia dengan Allah, misalnya sholat, puasa, zakat, dan haji. Dalilnya yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 43. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. Yang kedua ada muamalah, mengatur hubungan antar manusia dalam kehidupan sehari-hari seperti jual beli, utang piutang, dan warisan. Dalilnya yaitu Quran surat An-Nisa ayat 29. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم Innallaha kana bikum rahima. Yang ketiga ada jinayah, hukum pidana Islam seperti qisas, hudud, dan ta'zir yang bertujuan menjaga keadilan dan ketertiban. Yang keempat ada siyasah, mengatur tata kelola pemerintahan yang adil sesuai dengan syariat Islam. Fikih bukan hanya ilmu teori, tetapi menjadi pedoman agar umat Islam dapat beribadah dengan benar, berinteraksi dengan adil, serta hidup sesuai aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua dakwah. Dakwah secara bahasa berarti mengajak atau memanggil. Secara istilah, dakwah adalah ajakan menuju jalan Allah, baik melalui lisan, tulisan, maupun perbuatan. Dalil tentang dakwah yaitu Quran surat An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam riwayat Muslim. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya. Jika tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan itu selemah-lemahnya iman. Dakwah dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama ada bil lisan, menyampaikan lewat kata-kata seperti ceramah, diskusi, atau pengajian. Yang kedua bil kalam, menyampaikan melalui tulisan, misalnya artikel, buku, atau media sosial. Yang ketiga ada bil hal, menyampaikan dengan tindakan nyata, yaitu memberi contoh akhlak yang baik dalam kehidupan sehari-hari.
Dakwah tidak harus dilakukan oleh ustadz atau dai saja, tetapi setiap muslim punya kewajiban berdakwah sesuai kemampuannya. Bahkan mengingatkan teman untuk sholat pun sudah termasuk dakwah. Yang ketiga, khutbah. Khutbah adalah penyampaian nasihat agama di depan jamaah. Biasanya khutbah dilakukan pada sholat Jumat, sholat Id, pernikahan, dan peristiwa penting lainnya. Dalil tentang khutbah Jumat. Quran Al-Jumu'ah ayat 9. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Khutbah Jumat memiliki syarat dan rukun, diantaranya 1. Memuji Allah, 2. Membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW, 3. Menyampaikan wasiat takwa, 4. Membaca ayat Al-Quran, 5. Mendoakan kaum muslimin. Khutbah bukan sekedar formalitas, tetapi media dakwah yang sangat penting. Melalui khutbah, umat diingatkan akan kewajiban, diberi motivasi untuk berbuat baik, dan diperingatkan agar menjauhi larangan Allah. Hadis Rasulullah SAW, sesungguhnya khutbah yang paling panjang dan sholat yang paling singkat adalah tanda pemahaman seorang hamba. Yaitu tabligh. Tabligh berasal dari kata balaga yang artinya menyampaikan. Dalam Islam, tabligh adalah kewajiban menyampaikan ajaran Allah kepada orang lain. Dalil tabligh dalam Quran surat Al-Maidah ayat 67. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. Hadis Rasulullah SAW riwayat Bukhari. Sampaikanlah dariku walau satu ayat. Tujuan tabligh antara lain, yang pertama yaitu menyampaikan risalah Islam kepada umat. Yang kedua, meluruskan pemahaman umat dari kesesatan. Yang ketiga, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Yang keempat, itu menjadi sarana menjaga kemurnian agama. Tabligh harus dilakukan dengan cara yang bijak, tidak memaksa dan penuh kasih sayang. Karena Rasulullah SAW adalah teladan dalam menyampaikan Islam dengan akhlak yang mulia. Dari materi tadi, kita bisa mengambil pelajaran bahwa fikih memberi pedoman hukum, dakwah mengajak kepada kebaikan, khutbah menjadi sarana pengingat, dan tabligh adalah kewajiban menyampaikan ajaran Islam. Keempatnya, saling melengkapi. Tanpa fikih, kita tidak tahu hukum. Tanpa dakwah, umat akan lalai. Tanpa khutbah, jamaah akan lemah. Dan tanpa tabligh, ajaran Islam tidak akan sampai. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Mari kita amalkan ilmu ini dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulah gitu li butut. Yang bututnya, sarwakannya tuh sih. Hah? Peristiwa penting lainnya. Dalil khutbah Jumat. Asal. Ini sama. Nasihat agama di depan jamaah. Enak kan tali? Aku pengen mah. Sobat.
Serius ya, ayo guys, semua cok. Sok. Assalamualaikum warahmatullahi Betul, itu loh. wabarakatuh. Assalamualaikum. Ih, kana pun sotik. Tadi tahun? Ayat Al-Quran 5 kala. Ih, mereka dia nih. Pencet play. Terus. Banyak yang sos. Kumaha? Nah, khutbah dilakukan pada sholat Jumat bangsa. Jumu'ah ayat 9. Khutbah Jumat memiliki syarat dan rukun. Mobil lah. Didinya weh, dia harus sini lah. Ulah kadinya ih. Oh, sorry. Menambahkan ilmu, memperkuat iman, dan termotivasi untuk mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Termotivasi non. Termotivasi. Mau termotivasi. Masih di rumah. Segala si Melvin geus sih. Kami juga. Video nah. Lalu lah. Iya, kenalan. Geus. Kita geus. Tutup ih. Anak rumah. Apa yang berenang tuh? Baco. Panas sih di dia mah. Ya ampun. Ai dari kena kok. Geus. Batu udah pasti ala cuma tuh pikir sibuk. Muncul apa ya? Anjir. 10 menit. Cewek. Sobat. Maya. Jadi Ayo, Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kita nikmat Islam. Bisa juga dong, balikin deh. Mana? Nah tadi di. Kurang minus, Cok. Kakak. Serius.